Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nisa Sabila. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan penyalahgunaan wewenang untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Video ini saya buat sebagai tugas untuk UTS. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak videonya. Penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk dasar pembatalan atas tindakan pemerintah yang dilakukan yang tidak sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika ditelaah lebih spesifik, konsep penyalahgunaan wewenang haruslah dilihat dari apa yang diselewengkan atau disalahgunakan ketika yang bersangkutan memiliki jabatan. Dalam melakukan penyalahgunaan wewenang haruslah digunakan untuk kepentingan individu atau meraih kekuasaan untuk kepentingan sepihak. Dalam hukum pidana, kewenangan yang berkaitan dengan pejabat publik, baik itu kewenangan terikat maupun kewenangan bebas, bukanlah menjadi ranah hukum pidana. Hal tersebut masuk dalam hukum pidana apabila penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sifatnya bukan administrasi akan tetapi menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Dalam hal ini yang sering terjadi adalah korupsi. Dalam menjalankan kewenangan, ada kewajiban bagi pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum, sebab timbulnya korupsi tidak terlepas dari kekuasaan atau kewenangan yang tidak terkontrol atau terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Karena itu ada batasan-batasan yang patut dipatuhi oleh pemegang wewenang itu sendiri. Dalam upaya mengatasi persoalan penyalahgunaan wewenang, harus memberikan bahwa ada larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu larangan melampaui wewenang, larangan penyalahgunaan wewenang, dan larangan bertindak sembarangan. Kewenangan atau sering disebut dengan authority merupakan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segelintir orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintah tertentu secara bulat. Kekuasaan tersebut berasal dari kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan eksekutif, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu organ atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang. Kemudian apa saja bentuk dari penyalahgunaan wewenang ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Yang pertama, wewenang memiliki keterkaitan dengan kekuasaan dalam konsep hukum publik. Wewenang berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Philippus M. Hudson merupakan kekuasaan terhadap hukum. Wewenang dalam ruang lingkup hukum administrasi negara merupakan kekuasaan resmi yang dimiliki pejabat aparatur sipil negara untuk melakukan tindakan oleh dirinya sendiri atau memberikan wewenang tersebut kepada pihak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah merupakan bagian dari wewenangnya, sehingga dalam melaksanakan wewenang wajib dilakukan berdasarkan hukum positif. Pelaksanaan wewenang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menciptakan suatu hubungan hukum yang harmonis antara pemerintah dengan warga masyarakat dan menjauhkan konflik kepentingan dari kedua belah pihak. Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang dapat diuraikan menjadi 3 bagian. Penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kepentingan publik, penyalahgunaan wewenang yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan dengan tujuan terlaksananya kepentingan publik, dan penyalahgunaan wewenang yang tidak sesuai dengan prosedur dalam mencapai suatu tujuan. Dari 3 bentuk penyalahgunaan
dilakukan dan berakibat pada tindakan dan keputusan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tolak ukur dalam penyalahgunaan wewenang dapat dilihat dari adanya kepentingan publik dari tujuan yang hendak dicapai oleh pemberi wewenang, namun harus didahului dengan adanya pembuktian secara faktual terhadap pejabat pemerintahan yang telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain. Parameter yang digunakan dalam menggunakan wewenang berkaitan dengan pelaksanaan atau terjadi penyimpangan terhadap wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah. Dalam hukum administrasi negara yang secara umum berisikan norma-norma hukum pemerintah juga menjadi tolak ukur atau parameter dari pelaksanaan suatu wewenang. Kemudian implementasi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. Secara sosiologi hukum, banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia terjadi disebabkan oleh kekuasaan yang tidak dapat dikendalikan. Banyak pejabat publik yang tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki segalanya, termasuk kekuasaan, sehingga banyak yang menyalahgunakan wewenangnya. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang. Banyaknya fenomena bahwa rakyat biasa jika melakukan kesalahan kecil hukumannya berat dan lama, akan tetapi jika pejabat publik atau pemimpin meskipun kesalahannya fatal, hukumannya ringan. Hukum di Indonesia cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenang. Salah satu dari sekian banyaknya kasus diantaranya yang pertama ada korupsi. Pejabat yang menerima suap atau melakukan praktik-praktik korup untuk keuntungan pribadi. Korupsi adalah salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling umum dan merusak, di mana penjabat menggunakan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan finansial atau materi melalui tindakan yang tidak etis seperti itu. Kemudian ada pemborosan dana. Penjabat yang menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi atau untuk proyek yang tidak relevan dengan tanggung jawab mereka. Ini melibatkan penggunaan sumber daya publik secara tidak bertanggung jawab yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Yang ketiga ada ketidakadilan. Penjabat yang memberikan perilaku yang tidak adil kepada kelompok tertentu seperti diskriminasi berdasarkan ras, gender, atau agama. Ketidakadilan dalam jabatan dapat merusak terhadap sistem dan mengakibatkan ketidakstabilan sosial. Yang terakhir ada ketidakmampuan untuk bertanggung jawab. Pejabat yang menghindari tanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas mereka itu dapat merusak integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan institusi yang mereka wakili. Adapun solusi untuk menghadapi korupsi, pemborosan dana, ketidakadilan, dan ketidakmampuan bertanggung jawab pemerintahan adalah dengan penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas dan integritas lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian agar dapat menindak tegas pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat sistem pengadaan barang dan jasa, meningkatkan transparansi anggaran dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan. Kemudian reformasi birokrasi, memperbaiki sistem birokrasi dan memperkuat sistem meritokrasi dan meningkatkan profesionalisme ASN untuk minimalkan peluang korupsi. Peningkatan kesadaran dan budaya anti korupsi, yaitu melakukan kampanye anti korupsi
pemborosan dana. Pemborosan dana negara merupakan bentuk ketidakadilan yang merugikan rakyat. Upaya untuk mengatasinya yaitu dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, menerapkan sistem penganggaran yang terencana, terukur, dan transparan, serta mengevaluasi secara berkala efektivitas penggunaan anggaran. Pengendalian pengeluaran yang tidak produktif, membatasi pengeluaran untuk kegiatan yang tidak menghasilkan output dan outcome yang jelas, seperti perjalanan dinas yang tidak perlu dan difasilitasi barang mewah bagi pejabat. Peningkatan kualitas pelayanan publik itu dengan menjamin bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan publik digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan. Pengungkapan informasi anggaran tentu dengan mendorong transparansi anggaran dan akses informasi publik untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dana. Kemudian mengatasi ketidakadilan. Ketidakadilan dalam berbagai bentuk seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya merupakan masalah serius yang harus diatasi. Dengan solusi yang dapat diterapkan yaitu peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya mewujudkan keadilan. Penguatan ruang publik dan demokrasi, yaitu dengan memperkuat ruang publik dan demokrasi untuk menjamin kebebasan berekspresi, akses informasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Program pengentasan kemiskinan, yaitu dengan menerapkan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Kebijakan affirmative action merupakan menerapkan kebijakan afirmasi untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat terpencil. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, yaitu dengan menjamin akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang bagi semua warga negara. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang merupakan masalah serius yang mengikis kepercayaan publik. Solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penggunaan anggaran. Mekanisme pengawasan yang efektif, memperkuat mekanisme pengawasan oleh lembaga independen seperti DPR, Ombudsman, dan media massa untuk memastikan akuntabilitas dan kinerja pemerintah. Peningkatan transparansi publik, mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Peningkatan akuntabilitas dan akses informasi publik, meningkatkan kualitas dan akses informasi publik untuk mempermudah pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Jadi kesimpulannya yaitu mengatasi korupsi, pemborosan dana, ketidakadilan, dan ketidakmampuan pemerintah untuk bertanggung jawab merupakan tugas berat yang membutuhkan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat. Dengan solusi yang efektif membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan media massa. Dengan kerjasama dan sinergi yang kuat, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih baik, adil, sejahtera bagi seluruh rakyat.